Ini adalah laptop Asus X441MA. Laptop ini sudah memiliki harddisk 1 tera, kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian harganya sekitar 3.950.000 pada saat saya beli. Mungkin sekarang sudah berubah. Di dalamnya ada paket yang ada isi tasnya bawaan dari Asus, sehingga kita nggak perlu beli tas lagi untuk membawa laptop ini. Tetapi kalau pengen tas yang punya kualitas tebal dan bagus, mungkin bisa beli tambahan tas. Tapi cukup untuk tas ini cukup lumayan untuk dipakai. Di sini ada dua box, yaitu box pertama yang besar itu isinya laptop dan tas. Kemudian box yang kedua isinya hanya laptop saja. Sekarang kita buka laptopnya. Laptop ini berisi yang pertama cas, kemudian yang kedua adalah laptopnya sendiri. Hanya dua itu saja. Kemudian di dalam laptop itu ada surat-surat, ada petunjuk, kemudian kartu garansi. Laptop ini harganya sangat sepadan ya, sangat sepadan. Jadi hanya 4 juta. Saya beli 3.950.000. Tetapi tampilannya sudah sangat elegan ya, kelihatan seperti laptop Mac. Ini adalah buku petunjuknya berbahasa Inggris. Kemudian yang satunya lagi adalah kartu garansi. Ini sangat mirip. Bedanya adalah yang di belakang itu ada nomor registrasinya. Itu adalah kartu garansinya. Kemudian dengan harga 4 juta ini, laptop ini sudah memiliki RAM 4 GB, kemudian harddisknya sudah 1 tera, jadi cukup besar. Kalau RAM 4 GB ya sudah lumayan untuk office atau untuk misalnya edit video juga sudah lumayan bisa. Tapi kalau mau di-upgrade akan lebih baik lagi kalau untuk edit video. Kemudian sudah ada juga CD-ROM-nya. Nah, ini adalah spesifikasi dari X441M. Yang pertama, ini merupakan laptop dengan warna silver gradient. Ini sangat elegan ya, kelihatan mewah kayak Mac Apple itu. Kemudian LCD-nya 4 inch, kemudian CPU-nya sudah Intel N400 di atas dual core katanya. Kemudian harddisknya sudah 1 tera, RAM-nya 4 GB, sudah lumayan. Kemudian ada WiFi LAN, ada USB. Kemudian sudah ada Windows-nya, Windows 10 bawaan dari laptopnya. Jadi tidak perlu membaca Windows, tapi Windows-nya sudah dapat ada di bawaan dengan ini. X441 itu ada banyak ya, ada 441MA, ada 441NA, kemudian ada 441 yang lainnya. Ini MA ini termasuk yang paling tinggi di antara yang lain. Kalau yang 441NA itu belum ada CD-ROM-nya. Kemudian RAM-nya masih 4 GB sama, kemudian harddisknya 500 MB, jadi di bawahnya ini. Kemudian kalau yang S itu pakai dual core, jadi tidak menggunakan Intel N400 tapi di bawah ini. Kita lihat tampilannya dengan ketebalan yang karena ada CD-ROM-nya, jadi cukup lumayan standar sih, tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Kalau dibandingkan dengan HP segitu, separuh HP Samsung. Dengan ketebalan segitu cukup enak. Kemudian laptop ini juga ringan dan terlihat elegan. Ini adalah tampilan layarnya. Layarnya 14 inci, hampir sama seperti laptop yang lain. Kemudian keyboardnya, hurufnya satu dengan yang lain itu pisah-pisah. Jadi kalau saya lebih suka yang seperti ini, jadi nggak bakal salah ketik
ketika mencet A nanti munculnya S dan sebagainya. Laptopnya mirip dengan Apple. Kemudian ini adalah bagian atas. Nah, di sini adalah kamera webcam. Kamera webcamnya tentu standar ya, kualitasnya tidak terlalu bagus. Seperti itu tampilan kamera webcam dan mikrofon untuk ngomong. Kemudian ini adalah speaker dari laptop ini. Ada dua speaker, yang kiri sama yang kanan. Speakernya terlihat elegan ya tampilannya, ada lubang-lubang kecil, kemudian ada lingkaran itu. Kemudian pada sisi keyboardnya juga terlihat bagus, huruf satu dengan huruf yang lain tidak sambung, jadi akan enak ngetiknya. Kemudian touchpadnya ini juga mirip seperti Mac, tetapi memang tidak seempuk Mac ya, agak sedikit kasar. Tapi karena kita jarang menggunakan ini, biasanya saya menggunakan mouse, nggak terlalu kita pakai. Tapi kalau untuk penggunaan standar ini sudah cukup bagus. Di sisi depan itu ada lubang untuk SD card, kemudian ada lampu indikator untuk power dan untuk hard disk. Kemudian di samping kanan itu ada untuk CD-ROM. Kalau yang 441NA itu belum ada, kalau yang MA sudah ada. Perbedaannya di situ. Selisih harganya tidak terlalu jauh, sekitar mungkin 300 ribuan. Ini adalah CD-ROM-nya. Kalau untuk keperluan kantor kadang CD-ROM masih digunakan ya, karena beberapa di kantor itu masih jadul ya, tidak mau menggunakan flash disk, masih menggunakan CD-ROM, sehingga ya, kadang-kadang diperlukan. Bagian sisi kiri samping itu ada lubang untuk LAN sama untuk port monitor. Kemudian di sini juga sudah ada HDMI seperti laptop yang lain. Kemudian ada juga dua USB dan speaker untuk speaker dan mic. Tampilan sisi depannya seperti itu, silver. Kemudian ini merupakan Intel Celeron dengan kapasitas memori 4 GB RAM. Kemudian harddisk 1 tera X441MA. Resolusi gambarnya, videonya itu 1366x700 sekian, sudah cukup bagus. Nah, ini adalah tampilan depan. Kita akan coba tes audionya. Kesimpulannya, dengan harga 4 jutaan, kalau pengen laptop baru, laptop ini menurut saya sudah sangat cukup sepadan dan cukup bagus ya. Kalau pengen spesifikasi yang tinggi, misalnya Core i5 atau i7, mungkin belinya yang second, yang cari yang kualitasnya bagus. Tapi kalau yang baru ini sudah cukup untuk bekerja
Office ya, untuk Corel, untuk desain Photoshop, dan untuk edit video saya kira masih cukup. Tapi kalau untuk edit video sebaiknya ditambah RAM-nya. Tampilannya juga oke, bagus ya, tidak terlihat murahan, masih terlihat elegan. Kemudian layarnya juga bisa sampai segini ya, tidak bisa 180 derajat tapi hanya seperti itu, tapi tidak ada masalah kalau untuk bekerja. Jadi laptop 4 jutaan kalau untuk kantor bagus ini juga. Tapi kalau untuk games kayaknya kalau yang ringan nggak apa-apa, tapi kalau game-game yang berat jelas nggak bisa atau kurang layak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.